Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-An'am ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yastami'u ilaik وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin yaqulul ladzina kafaru in yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun walau tara idh uqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna
yakuna minal mu'minin. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq. Qalu bala wa rabbina. Qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Mengawiane di ayat 25 J23. Wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum
nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'utsin walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa minhum, dan diantara mereka di sini orang-orang kafir, orang-orang musyrik, man, ada orang yang yastami'u, menyimak. Jadi mustami', ikut ngaji, ilaika, kepadamu. Kalau Nabi bermajlis mengajar Quran, ikut. Wa ja'alna, tapi kami menjadikan ala qulubihim, di atas hati mereka atau pada hati mereka, akinnatan, penutup, ayyafqahu, dari mereka memahaminya. Maksudnya sehingga mereka tidak bisa memahaminya. Wa fi adhanihim, dan pada telinga mereka, waqra, ada panyocok. Naon panyocok teh? Penutup, penyumbat. Karena mereka sudah kafir. Orang kafir itu oleh Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Seandainya mereka tidak kafir, syarahallahu sadrahu lil Islam, mereka membuka dadanya, membuka hatinya, maka meskipun hadir belum tahu ilmunya pasti bisa menerima. Nah, disinilah pentingnya innamal a'malu bin niyyat. Kita hadir di majelis ta'lim, kita hadir di majelis kajian, anggar kumaha teh. Kalau hati kita terbuka, insyaallah ya ilmu itu akan sampai bertambah iman. Tapi kalau hati kita tertutup, biasanya kanu ceulina teh katutup, kanu panona katutup. Jadi sare. Ini tergantung niat. Kalau niatnya antusias, kan lalajo main bal tengah puting iman cenghar. Wa in, dan jika yarau, mereka melihat kulla ayatin, semua ayat, la yu'minu biha, mereka tidak akan percaya pada ayat-ayat itu, baik itu ayat Al-Quran, ayat di alam, ya. Jadi pas sempurna, hati terkunci, telinga tersumbat, mata juga terhalang. Sama yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kenapa? Karena mereka kafaru, ya, mereka belum apa-apa sudah ingkar. Samalah dengan orang yang hadir di majelis belum apa-apa dia sudah nggak percaya dengan ustadznya. Moal asup kalakum lagi. Orang
dari satu madhab hadir ke madhab yang lain, tapi belum apa-apa dia sudah gak mau tahu madhab yang lain, ya geus moal nyaho nepikeun ka irah ge. Hatta sehingga idza ja'uka mereka datang kepadamu, yujadilunaka mereka membantah kamu. Yaqulul ladzina kafaru berkata orang-orang kafir itu, in hadza tiada lain ini illa kecuali asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Kenapa mereka hadir di majelis Nabi? Tujuannya agar bisa mendebat Nabi. Jadi cari data, disidik-sidik mana nih kekeliruannya, catat gitu ya. Mun aya nama, wah ini nanti mudah buat menyerang Nabi. Hari ini yang begini yang disebut Islamic Studies. Islamic Studies teh studi Islam tapi orang barat. Orang Islam mau nyebut Islamic Studies, ya orang Islam nya diajar we tolabul ilmi ulumuddin. Ya. Dulu namanya Orientalism karena Orientalism jelas terkait dengan kolonialisme. Kenapa orang barat berhasil menjajah Indonesia, berhasil menjajah India, berhasil menjajah negara-negara di Asia? Itu karena punya data penelitian tentang dunia timur, terutama tentang Islam, karena mayoritas dunia timur Islam. Nah, data penelitian itu penelitiannya dilakukan oleh Orientalism. Orientalism itu nama ngaran jurusan di perguruan tinggi, jurusan tentang studi ketimuran, dibiayain ku Inggris, ku Prancis, ku Belanda, sehingga terkenal di orang Snok Hugronya, profesor Belanda, ahli studi Islam, tapi meneliti Islamnya buat data bagi kerajaan Belanda, terutama bagaimana cara menaklukkan Aceh, karena Aceh itu paling telat. Nah, yang lain sudah dijajah, Aceh mah baru akhir 1800-an menjelang 1900. Cutnya dintu Teku Umar harebat. Kumaya kelemahan naon ya umat Islam teh gitu. Itu yang diteliti Orientalisme. Wah, protes lah. Tidak ilmiah, mereka banting setir namanya jadi Islamic Studies, Religious Studies nya mun di UIN jurusan RS lain rumah sakit, Religious Studies, semua disiplin ilmu pokoknya mah hijikeun nya Religious Studies. Kenapa mereka mempelajari Islam? Tujuannya buat membantah Islam. Buktina maranina terjadi orang Islam. Ya. Kan kalau kita mah belajar Islam itu buat tambah iman, tambah Islam. Ai maranina diajar Islam, arasub Islam teh boro-boro. Ya. Ini jadi model begini sejak zaman Nabi sudah ada. Ya. Siapa ini? Yaitulah Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayt. Tuh sering mungkin dia yang hadir atau anak buahnya. Nanti pulang begini. Wah, didata buat membantah, datang. Yaqulul ladzina kafaru hada illa satirul awalin. Bohong, dongeng sama dengan ini, wah gitu. Jadi mereka canggih ya, berusaha sekuat tenaga bagaimana agar bisa melemahkan Al-Quran, melemahkan Islam. Dan kita hari ini juga tidak perlu kecut ya. Kalau dalam konteks yang minimalnya di kita ongko ngilu ngaji di Islam, tapi kemudian menggembar-gemborkan sekularisme, jangan mendekati Islam di dunia politik, dunia ekonomi, tanu karar itu teh aneh, karena hatinya sudah ditutup, telinganya dicocokkan, panona susah ningali ayat-ayat Allah. Wahum dan mereka yanhaunaan melarang darinya. Jadi mereka hadir, tapi mereka melarang umatnya, tong ini khusus saya, gitu. Kamu mah jangan bisa kabawakeun, ini khusus saya.
Jangan mendengar Al-Quran, bahaya sihir. Ya. Tuh cenah tinggal di loba, ya kan, lebih banyak yang masuk Islam dibanding yang tidak masuk Islam. Umar bin Khattab bae nu galak, dek maehan adina ngadengi Quran, ngaplek leungeuna, ya ragrag pedangna, sihir cenah geus tong ngadengi. Wayan aunaan, dan mereka pun menjauh darinya. Hadirnya sesekali lalu kemudian menjauh. Wa yuhlikuna illa anfusahum, dan tiada lain mereka membinasakan kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yasmur, dan mereka tidak sadar. Ada tafsir yang kedua. Maksud wayan hauna anhu itu melarang orang kafir mengganggu Nabi. Siapa? Abu Thalib contohnya. Jadi kalau orang kafir itu awas ya mengganggu anak aing gitunya. Ya. Karena kan anak angkat, anak asuh Abu Thalib. Tapi wayan aunaan, mereka jauh dari Al-Quran. Itu Abu Thalib. Ketika Nabi diboikot, itu kan semua Bani Hasyim dan Bani Muthalib ikut terboikot. Kenapa? Nah, itulah kepedulian kesukuan. Kia-kia ge anak aing gitu, ya. Kesukuan di Arab ada. Itu berarti wayan haunaan, mereka melarang orang lain mengganggu Nabi. Mereka melarang suku yang lain mencelakakan Nabi, tapi mereka sendiri wayan aunaan, jauh. Mereka hakikatnya membinasakan diri sendiri dan mereka tidak sadar. Ini juga sama ya di kalangan orang-orang barat atau para pengekornya hari ini. Begitu. Udah jangan nih khusus orang-orang khusus ya, yang S2, S3 atau Islamologi istilahnya, yang berminat calon pendeta, melarang mendekati Quran, cukup mereka saja, dan mereka meskipun mendengar Al-Quran tapi jauh. Ini orang-orang akan membinasakan diri sendiri. Dalam level yang minimal ini peringatan bagi kita, jangan seperti orang kafir. Ongko nyarek batur tapi manehna oge jauh. Ongko hadir tukang ngaji tapi hatena teu lembut-lembut heuras. Ongko tukang ngaji tapi ceulina hese ngadengi nasihat, hese ngadengi ajaran-ajaran ti Nabi. Walau taro, seandainya kamu melihat idh wuqifu 'alan nar, ketika mereka didirikan, disogrogkeun tah, waqaf teh kan diberhentikan di atas neraka. Faqalu, mereka pasti berkata ketika mereka di hadapan neraka, ya laitana, duh andaikan kami nuraddu, kami dikembalikan, wala nukadziba, kami tidak akan mendustakan bi ayati rabbina, ayat-ayat Rabb kami, wa nakuna minal mu'minin, kami akan menjadi orang beriman. Tak kita ngomongna Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab teh nanti di neraka. Aduh cenah kaduhung. Seandainya masih ada kesempatan, kami tidak akan mendustakan, kami akan menjadi orang beriman. Bahkan justru badalaum, telah jelas bagi mereka, maka nuyufuna, apa yang mereka sembunyikan min qablu, sebelumnya, sebelum masuk neraka mereka sudah tahu Quran itu benar, tapi disebutkan. Jadi artinya wadul ya, dal PS dul ya. Kalau mereka mengatakan di neraka, aduh seandainya dikembalikan kami akan beriman, wadul. Dulu juga mereka sudah tahu ini teh benar, tapi mereka sembunyikan, malah melarang orang lain mendekatinya. Walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan, la'adu, pasti bakal gitu deh, pasti bakal kembali, lima nuhu anhu, pada apa yang mereka dilarang, begitu lagi.
telinganya disumbat lagi, matanya nggak mau beriman melihat ayat Allah, hatinya tertutup lagi. Kenapa Allah mengatakan begini? Buktinya sekarang saja ketika Quran turun mereka sudah tahu ini benar. Nutupan maneh we, karena gengsi. Masa harus beriman sama Muhammad, anak muda ente terkenal di elektabilitasnya rendah. Ya, sudah pernah saya bahas dulu ya di tahun kemarin tentang bukti kenabian. Semua orang gak ada yang menyangka, meskipun semua orang tahu bakal ada nabi terakhir, tapi ternyangka Nabi Muhammad, disangkana teh Umayyah nu mantes teh, disangkana si anu. Karena Nabi Muhammad itu kalau sekarang bukan Anies Baswedan, bukan Prabowo, bukan Ganjar, budak ngora ti lembur anu soleh, teu pantas jadi pamimpin. Ya. Teu pantas jadi pamimpin teh karena tidak terkenal. Buktinya ya kualitasnya melebihi dari semua yang ada. Di lamun kiwari jika kitu milih pamimpin lain kumaha alusna kan, tapi kumaha elektabilitas jeung popularitas sarua jeung zaman jahiliyah teh. Wa qalu, dan mereka juga akan berkata, in hiya, tiada lain dia illa kecuali hayatuna dunya, kehidupan dunia saja. Wa ma nahnu bimab'utsin, kami tidak akan dibangkitkan. Jadi mau dibalikeun deui ka dunya padahal geus ka neraka. Dikembalikan lagi ke dunya pasti ngomongna teh kitu deui. Karena sekarang juga sebelum mereka masuk neraka sudah tahu neraka itu ada, Quran itu benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, tapi dak embung iman we. Kebangkitan itu ada, api-api teu apal we. Walau taro, seandainya kamu melihat ketika wukifu, mereka dihadapkan ala rabbihim, kepada Rabb mereka. Qala, Allah bertanya, alaisa, bukankah hadza ini bil haqqi, benar? Qalu, mereka pasti menjawab, bala wa rabbina, tentu demi Rob kami, benar, cenah sumpah demi Allah itu benar, tapi nggak ada artinya ada pengakuan sesudah di neraka mah. Qala, maka kata Allah, fadzuqul adzab, rasakan oleh kalian siksa, bima kuntum takfurun, dengan sebab kalian dahulu sudah kafir. Ini peringatan yang jelas bagi kita. Pertama, jangan seperti orang kafir, hadir tapi hati terkunci. Yang kedua, waspada kepada yang ikut mengkaji Quran, meneliti Quran. Tidak semuanya mereka terbuka hatinya. Banyak di antara mereka yang memang tujuannya untuk mendebat Al-Quran. Siap-siap orang kuda-kuda biar bisa menjawab mereka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.